Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku di video kali ini ya bakalan kita bahas soal sosiokultural lagi teman-teman karena hari ini aku lagi pengen bahas sosiokultural ya. Dan oke, tanpa lama-lama kita langsung aja ke videonya seperti biasa bakalan ada 5 soal yang kita bahas bareng-bareng. Tapi sebelum ke videonya jangan lupa di like, comment, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke teman-teman, ini dia soal nomor satu. Dan oh ya, satu lagi, maaf ya kalau misalnya suara aku agak bindeng ya teman-teman. Aku lagi gak enak badan, lagi sakit tenggorokan ya. Jadi harap dimaklumi. Oke, tanpa lama-lama kita langsung aja ya baca soalnya bareng-bareng. Anda memiliki sahabat di luar kota yang akan menikah. Pada saat yang bersamaan, Anda memiliki banyak pengeluaran dan Anda memberikan ucapan selamat dan kado lewat jasa pengiriman. Oke, di sini tuh kita punya sahabat yang bakalan menikah ya di luar kota tapinya teman-teman. Dan di saat itu juga kita lagi banyak banget nih pengeluaran ya. Dan juga bukan berarti kita nggak mau datang, tapi karena pengeluaran kita yang over budget teman-teman. Jadi ya sudah kita memberikan ucapan selamat dan juga kado lewat jasa pengiriman. Nah, apakah di sini yang bakalan kalian pilih? Yang A sangat setuju, B setuju, C ragu-ragu, D tidak setuju, E sangat tidak setuju. Oke teman-teman, jawaban yang paling tepat itu adalah yang A ya, sangat setuju. Nah, walaupun kita nggak datang, setidaknya kita sudah memberikan ucapan selamat dan juga kado walaupun lewat jasa pengiriman. Nggak apa-apa ya teman-teman, daripada tidak sama sekali. Jadi nomor satu jawabannya adalah yang A. Lanjut ke soal nomor 2. Oke, ini dia teman-teman. Soal nomor 2 kita baca bareng-bareng. Suatu hari Anda pergi ke suatu daerah yang di sana ada sebuah kebudayaan di mana salah satu binatang dianggap membawa aura negatif bagi warga suku tersebut, yaitu anjing. Sebagai binatang yang menimbulkan aura negatif, maka kepala suku biasanya memerintahkan untuk membunuh anjing-anjing tersebut. Namun, Anda ingat pemerintah saat ini sedang menggalakkan kampanye menyayangi hewan. Dan Anda segera memfoto, kemudian mengupload di Instagram dan mengadakan petisi. Nah, ini kira-kira sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, atau sangat tidak setuju, teman-teman. Ingat ya, di sini kita ada di suatu daerah ya, di mana ada suatu kebudayaan ya, teman-teman, yaitu binatang anjing ya, itu punya aura negatif sehingga kepala sukunya memerintahkan kepada bawahan-bawahannya untuk membunuh anjing tersebut, teman-teman. Nah, sedangkan ini bertentangan dengan peraturan dari pemerintah ya, teman-teman. Sedangkan pemerintah itu menggalakkan kampanye untuk menyayangi hewan ya, hewan apapun itu, mau itu kucing, mau itu anjing, mau itu haram di mata orang lain kayak gitu ya. Nah, tetapi di sini tindakan yang kalian lakukan adalah segera memfoto, kemudian upload di Instagram dan mengadakan petisi. Nah, apakah itu termasuk tindakan yang solutif, teman-teman? Nah, menurut aku sangat tidak setuju ya, teman-teman. Nah, jadi karena di sini pemerintah menggalakkan kampanye, jadi kita harus membuat alternatif yang sangat-sangat solutif, yaitu kita bisa memberitahukan atau kita namanya sosialisasi kepada warga di sana ya teman-teman, kita dekati kepala sukunya. Jadi kalau misalnya kita foto kemudian kita upload di Instagram, itu takutnya nanti makin memperkeruh suasana bahkan ataupun tidak dipedulikan juga ya teman-teman kayak gitu. Jadi menurut aku sih nomor 2 itu jawabannya adalah yang E teman-teman. Menurut aku bukan ini jawaban yang salah, cuman kurang solutif aja gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian punya masukan yang berbeda dengan aku juga boleh komen di kolom komentar. Kita lanjut ke soal nomor 3. Oke teman-teman, lanjut ya. Ini dia soal nomor 3. Nah, ketika Anda hendak berangkat ke kantor, Anda melewati jalan raya dan melihat banyak orang membuang sampah di dekat tempat pembuangan sampah dan mengakibatkan sampah berserakan di pinggir jalan yang mengganggu pandangan dan jalannya kendaraan. Kemudian, Anda melewati dan membiarkannya begitu saja karena bukan tanggung jawab Anda. Oke, teman-teman, di sini udah jelas banget ya, jawabannya adalah yang E, sangat tidak setuju. Kenapa? Karena di sini kita lewat nih sebuah jalan raya, kita tahu tuh orang-orang membuang sampah di dekat tempat pembuangan sampahnya. Jadi bukan di tempat sampah, tapi di samping ya, mungkin di samping atau di dekat bak sampah tersebut. Sehingga mengakibatkan sampah berserakan. Nah, ini bisa mengganggu penglihatan, kemudian juga bisa menyebabkan banjir ya, teman-teman. Kalau udah banjir kan merugikan semua orang ya, bukannya membuang sampah tuh aja ya rugi, tapi semua orang yang dirugikan kayak gitu.
Nah, dan juga pastinya pendapatan negara ya teman-teman. Kenapa? Karena harus mengolah banjir juga, sampah juga. Jadi kerjanya double-double teman-teman ya kayak gitu. Nah, kemudian kita lewat nih di jalan yang apa namanya itu banyakkan berserakan sampah kayak gitu. Kemudian ya udah kita lewat, kita biarin aja gitu karena bukan tanggung jawab kita kayak gitu. Apalagi misalnya kita bukan berada di bagian seperti ini, teman-teman. Nah, sebenarnya itu kenapa aku jawab sangat tidak setuju? Karena kita bisa menelpon dinas tentang ini ya, dinas apa sih namanya nih? Kesehatan lingkungan kali ya. Nah, jadi kita bisa telepon mereka, kita kasih tahu bahwa di jalan sini itu ada yang namanya apa ya, tidak tertib untuk pembuangan sampah. Jadi bisa langsung di atasi teman-teman. Jadi nggak dibiarin begitu aja ya. Nah, gitu. Jadi nomor 3 jawabannya adalah yang E. Mungkin dari kalian ada jawab yang sangat setuju juga boleh komen di kolom komentar. Kita lanjut ke soal nomor. Oke teman-teman, ini dia soal nomor 4, kita baca bareng-bareng. Anda sedang berada di kendaraan umum yang penuh sesak dengan penumpang. Anda sedang buru-buru, namun supir masih berhenti untuk menunggu penumpang lain. Kemudian Anda tetap sabar menunggu supir berangkat. Oke teman-teman, di sini kita lagi di sebuah kendaraan umum ya, entah itu angkot, entah itu bis ya teman-teman. Penuh, penuh dan sesak juga dengan penumpang lainnya teman-teman. Dan ditambah kita lagi dikejar-kejar waktu nih, kita lagi buru-buru, entah mungkin kita lagi buru-buru mau tes P3K ya teman-teman, ataupun ada klien kita yang sudah menunggu kayak gitu, ataupun mau rapat ya, jadi harus buru-buru. Nah, tetapi supirnya itu masih berhenti untuk apa? Untuk menunggu penumpang yang lain. Ini biasanya terjadi pada angkot ya teman-teman. Nah, kemudian Anda tetap sabar menunggu supir berangkat. Oke, jadi kalian jawabannya apa nih? Yang A sangat setuju, B setuju, C ragu-ragu, D tidak setuju, E sangat ini bukan sangat setuju teman-teman. Maaf ini saya ketik sangat tidak setuju teman-teman ya. Ini tidaknya ketinggalan. Sangat tidak setuju. Nah, di sini aku bakalan pilih yang E, teman-teman, yaitu sangat tidak setuju. Kenapa? Karena di sini kita lagi buru-buru, teman-teman ya. Kalau misalnya kita tetap mau nunggu nih supir yang entah kapan berangkatnya dan entah kapan ini penumpangnya penuh, kita bisa terlambat. Kalau kita bisa terlambat, kita bisa dimarahi. Kalau kita terlambat, kita bisa dimarahi atasan, kinerja kita jadi buruk, mood kita seharian jadi buruk karena dimarahin atasan karena terlambat ini ya teman-teman. Jadi kalau mood kita udah buruk, kualitas bekerja kita juga bakalan rendah atau menurun ya teman-teman. Nah, jadi kalau aku berada di situasi sini, pasti aku bakalan mencari alternatif lain, mencari kendaraan lain, entah itu taksi online, ojek online ya teman-teman bisa. Jadi di sini aku jawabannya adalah yang sangat tidak setuju. Lanjut ke soal yang terakhir. Lanjut ya, ini dia soal yang terakhir, kita baca bareng-bareng. Agar semua pegawai baru dapat bersosialisasi dengan baik, maka Anda sebagai pegawai lama akan menyelenggarakan acara santai yang dapat mempertemukan pegawai lama dengan pegawai baru. Oke, di sini anggaplah kita sebagai apa ya, atasan ya mungkin. Nah, ini ada agar semua pegawai baru ya dapat bersosialisasi dengan baik dengan pegawai lama. Jadi kita sebagai atasan nih menyelenggarakan sebuah acara yang santai yang bisa mengumpulkan pegawai lama dan pegawai baru sehingga bisa berbaur dan beradaptasi ya teman-teman. Nah, apakah jawabannya sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, atau sangat tidak setuju? Nah, di sini aku jawabnya adalah sangat setuju ya teman-teman. Karena ini juga merupakan suatu apa ya namanya tuh perkumpulan untuk apa ya namanya salah satu adaptasi yang baik juga lah ya teman-teman, saling memperkenalkan diri juga ya antara pegawai lama dan pegawai baru kayak gitu. Jadi nomor 5 menurut aku adalah yang A. Oke teman-teman, buat kalian yang masih bingung ini gimana caranya mau try out online ya teman-teman. Apalagi bentar lagi mau apa nih namanya tes ya teman-teman. Jadi hektik banget nih pastinya butuh proses apa namanya, memanajemen waktu dengan baik supaya tidak kehabisan waktu saat ujian ya teman-teman, ataupun mau mengukur sudah sampai di mana kemampuan kalian selama ini belajar ya teman-teman. Itu aku saranin untuk try out online di Sobat P3K. Caranya gimana? Aku bakalan cantumin tutorial untuk join ke tryout. Oke teman-teman, di sini aku punya kabar gembira ya buat kita semua, yaitu di sini kalian sudah bisa untuk latihan tryout teman-teman ya, untuk P3K yaitu di Sobat P3K. Nah, apa aja sih tryout di P3K yang sudah rilis teman-teman? Oke, kalau misalnya kalian mau beli ya teman-teman, kalian tinggal klik aja yang ini, order tryout P3K. Nah, ya aku klik. Terus
nanti bakalan muncul. Nah, ini dia paketan-paketan P3K ya teman-teman. Apa aja itu? Yang pertama ada untuk P3K semua jurusan, yaitu 75.000. Semua jurusan itu isinya apa sih? Kita coba lihat ya, yaitu terdiri dari soal manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Nah, jadi dia tidak ada soal kompetensi teknisnya teman-teman. Jadi makanya ini bisa digunakan untuk semua jurusan ya. Oke, itu harganya ada 75.000 ya teman-teman. Nah, kemudian kalau kita back lagi ya ke paket selanjutnya, yaitu paket kebidanan dan perawat, itu sudah rilis ya teman-teman. Di sana ada 5 paket tryout ya, di kebidanan dan juga di keperawatan, dan juga ini aktif selama setahun dengan biaya 99.000 aja teman-teman. Nah, untuk ngecek, oke, kita dulu nih, kita lihat ada isinya. Nah, di sini ada 105 soal per tryout ya, yaitu akses tryout selama setahun, pembahasan dan kunci jawaban, kemudian ada latihan sistem CAT dan real time ya teman-teman. Kemudian pada penilaiannya itu ada nanti statistik nilai dan skor. Jadi kita tahu nih skor kita berapa, nilai kita itu berapa, dan kita bisa tahu kelemahan kita di mana. Jadi bisa kita perbaiki teman-teman. Nah, juga bisa diakses menggunakan komputer, laptop maupun smartphone. Kemudian juga bisa digunakan untuk berlatih manajemen waktu. Nah, ini tuh penting banget ya teman-teman, karena kebanyakan orang di saat mengerjakan soal biasa itu gampang, tapi begitu berhadapan dengan waktu dia tuh susah banget teman-teman, karena manajemen waktunya yang buruk kayak gitu. Nah, untuk harga paketnya itu 99.000 ya. Kemudian biaya adminnya ada 4.000 dan totalnya adalah 103.000. Jadi kalau misalnya kalian yang bidan ya, bisa kalian beli nih paketnya, ada 5 paket, yaitu dengan 103.000 aja yang bisa diakses selama setahun nih teman-teman, dan juga banyak banget fitur-fitur yang bisa kalian dapatkan teman-teman. Nah, begitu juga buat teman-teman ya. Nah, ini dia untuk paket perawat ada 5 paketan juga teman-teman, sama seperti yang kebidanan dan harganya juga sama. Oke, untuk jurusan lain itu gimana? Nah, jurusan lain itu bakalan ada dan bakal rilis, yaitu coming soon ya, yaitu untuk PGSD, bimbingan konseling, PJOK, bahasa Inggris dan maupun IPA. Itu coming soon ya teman-teman. Nanti kalau sudah rilis aku bakalan kasih tahu kalian. Oke teman-teman, nah ini dia, misalnya kalau kalian sudah beli salah satu dari paket ini ya, bakalan nantinya di halaman kalian bakal muncul seperti ini teman-teman. Nah, ini dia. Nah, ini adalah paket yang misalnya kalian sudah berhasil beli teman-teman. Nah, ini ada 5 paket ya yang kebidanan, karena aku bidan jadi aku beli yang kebidanan teman-teman. Nah, di sini kalian tinggal mulai aja nih. Oke, kemudian mulai tes. Nah, di sini ada kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara, dan waktunya ada 100 menit, dan kalian tinggal mulai aja tesnya teman-teman. Kemudian klik mulai tryout. Nah, di sini ada waktunya juga berjalan ya teman-teman. Nah, di sini ada waktunya. Nah, ini tampilannya itu mirip banget waktu aku ujian CPNS yang tahun lalu. Nah, aku belajarnya juga melalui Sobat CPNS teman-teman, dan itu bagus banget, dan soalnya itu emang mirip-mirip seperti Sobat CPNS ya teman-teman, beda dari aplikasi yang lainnya. Oke. Nah, misalnya di sini kalian baca nih, misalnya aku jawaban C ya, dan itu kita klik next, misalnya dari itu B, kemudian nextnya. Kalau kalian udah selesai teman-teman, kalian tinggal klik aja kirim jawaban, kemudian klik centang ini, kemudian klik jawaban. Nah, di situ nanti bakalan kalian bisa melihat apa nih namanya tuh, hasil tryoutnya teman-teman. Nah, ini dia hasil tryoutnya, kemudian ada pembahasannya, diklik teman-teman pembahasannya. Oke, di sini kita tinggal jasanya teman-teman. Oke, di sini udah ada tuh. Nah, di sini dia ada statistiknya teman-teman ya, total nilainya. Kemudian, nah ini dia jawaban yang benarnya. Kemudian ini ada pembahasannya teman-teman. Kayak gitu ya. Jadi tuh ini tuh apa ya, worth it banget lah menurut aku. Jadi buat kalian yang pejuang P3K wajib banget miliki aplikasi ini, website ini ya teman-teman. Maaf. Karena apa? Karena dengan 103.000 kalian udah bisa dapetin semuanya teman-teman, semua fasilitas ini dari Sobat P3K ini selama 1 tahun ya. Dan itu murah banget teman-teman. Dan juga buat kalian yang misalnya mau order ebook P3K juga masih bisa teman-teman. Caranya gimana? Tinggal klik aja di description box aku. Di situ aku udah cantumin nomor WhatsApp-nya. Dan juga yang mau beli
website Sobat P3K ini ya teman-teman, kalian bisa klik aja linknya di description box yang udah aku cantumin. Oke teman-teman, itu dia tadi tutorial cara untuk join dan bergabung di tryout Sobat P3K. Nah, semoga bermanfaat ya teman-teman, dan juga yang mau order ebook. Nah, ebook itu adalah soft file PDF ya teman-teman, tentang isinya sosiokultural, kompetensi teknis bidan, manajerial, wawancara, serta kunci jawaban dan pembahasannya teman-teman. Jadi buat kalian yang berminat tinggal klik aja di description box aku. Di situ aku udah cantumin nomor WhatsApp untuk pembelian ebook dan juga link untuk join ke tryout-nya Sobat P3K teman-teman. Oke teman-teman, aku mau ucapin terima kasih banget buat kalian yang selalu mendukung channel ini, dan yang udah subscribe terima kasih, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan juga jangan lupa di like, komen, serta komen lagi dong video apa yang harus aku bikin. Dan untuk yang kemarin ada komen minta bikinin video cara menghitung sasaran ibu hamil, coming soon ya teman-teman. Mungkin besok atau lusa bakalan aku bikinin videonya ya. Oke teman-teman, sekian dulu dari aku. Terlebih terkurang aku mohon maaf. See you next video. Bye-bye.